Mendengar kata patung, apa yang ada di benak kalian? Yuk simak sampai selesai untuk materi tentang seni patung. Materi kelas 9 semester ganjil. Berikut penjelasannya. Perhatikan beberapa gambar berikut. Setelah kalian mengamati gambar-gambar tersebut, coba kalian jawab pertanyaan sebagai berikut. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar tersebut secara langsung? Apa bahan pembuatan dari patung yang kalian amati tersebut? Serta, tahukah Anda tentang sejarah atau fungsi patung tersebut? Jika kalian memiliki jawaban, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Pengertian dan fungsi patung. Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume. Artinya, bisa dilihat dari berbagai arah. Berikut adalah beberapa pendapat tentang seni patung. Yang pertama, menurut Sunarso dan Suroto tahun 1996, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipaham. Menurut B.S. Myers, tahun 1958, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Hampir sama dengan seni lukis, seni patung juga sudah dikenal di Indonesia sejak zaman prasejarah. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pembuatan karya seni patung seperti suku Asmat di Papua, terkenal dengan patung primitif. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan Bali, banyak sekali ditemukan hasil karya seni patung, terutama di candi Hindu dan Buddha yang bercorak tradisional. Pada masa tradisional, pembuatan karya patung seringkali dihubungkan dengan kegiatan religi, seperti pemujaan kepada dewa atau arwah nenek moyang. Pada karya-karya seni patung modern, pembuatan karya seni patung merupakan ekspresi individu penciptanya karena lebih bebas dan bervariasi. Nah, secara umum, berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3 macam, yaitu 1. Patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pimpinan mereka. Patung juga dianggap memiliki sejarah tinggi atau bahkan yang menggambarkan sebagai dewa dan simbol orang-orang yang diteladani, serta dijadikan sarana sebagai mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga patung dijadikan sebagai media pemujaan. 2. Patung sebagai fungsi sosial. Nah, patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah, misalnya patung untuk monumen. Contoh adalah patung
monumen Pancasila Sakti. Nah, yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Yang dimaksud adalah patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan, seperti pada gambar-gambar berikut. Ya, kalau tadi kita membahas tentang macam-macam patung berdasarkan pembuatannya, sekarang kita masuk ke bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, bentuk imitatif. Kategori yang imitatif ini adalah realisme atau representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, bisa dalam bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudan berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik, baik anatomi proporsi, harmoni, dan kesatuan atau unity bentuk. Patung corak realis tampak pada karya Hendro, Trubus, Sabtoto, dan Edi Sunarso. Yang kedua, bentuk non-figuratif atau abstrak. Nah, patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya, bersifat abstrak. Kemudian patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Ia mengolah elemen-elemen rupa trimatra seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. Patung deformatif. Nah, patung deformatif ini sudah mengalami banyak perubahan dari bentuk aslinya, biasanya mengikuti selera si pembuat patung. Baik, setelah tadi kita belajar tentang bentuk dan jenis patung, sekarang beralih ke bahan dan alat dalam berkarya seni patung. 1. Bahan. Untuk bahan dibagi atas 3 macam. Yang pertama, bahan lunak. Nah, bahan lunak ini bisa dibuat dari material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Nah, kelebihan dan kekurangan bahan lunak seperti sabun, mudah dibentuk, tetapi ukurannya kecil, sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar. Kemudian, bahan sedang, artinya bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya, kayu waru, kayu segon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang berikutnya adalah bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya, kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ubin. Bahan keras antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Nah, selain dari ketiga bahan yang lunak, sedang, dan keras, ada lagi bahan lain yaitu bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai untuk memproses ini diantaranya adalah semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Nah, yang terakhir, bahan-bahan lain yang ada di sekitar kita bisa juga untuk membuat patung, contohnya kertas. Baik, itu untuk bahan. Sekarang yang alat. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan teknik yang digunakan. Seperti butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Ya, kemudian meja putar adalah meja bulat yang bisa diputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Kemudian alat yang berikutnya adalah pahat. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Kemudian berikutnya adalah sendok adukan. Berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung.
patung. Nah, yang terakhir adalah alat las karbit atau listrik, yaitu untuk merekatkan ya, kalau misalnya dia pakai sistem patung yang sistem konstruksi atau merekatkan. Baik, itu untuk yang alat membuat patung yang umum dipakai. Kemudian yang berikutnya kita beralih ke teknik berkarya seni patung. Nah, untuk teknik-teknik ini tentu saja diantaranya adalah teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Kemudian yang kedua ada teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudip. Baik, yang berikutnya teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. Nah, yang berikutnya adalah teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya, membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Yang terakhir untuk teknik adalah assembling atau merakit. Teknik ini adalah membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda atau found objek, kertas, kayu, dan tekstil. Bisa dengan cara las listrik, menyambungkan dengan lem untuk membuat karya untuk mendapatkan bentuk tertentu. Misalnya, berkarya seni patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. Nah, untuk Sobat Elasom, demikian untuk teknik berkarya seni patung. Selanjutnya kita akan mencoba langkah-langkah dalam pembuatan praktik berkarya seni patung dengan bahan yang lunak dan juga bahan keras. Nah, yang pertama, patung bahan lunak untuk teknik atau langkah-langkah pembuatannya. Teknik yang digunakan adalah teknik pijat atau membentuk. Langkah-langkahnya adalah: 1. Buatlah sketsa terlebih dahulu. 2. Tentukan bahan lunaknya, misalnya tanah liat. Untuk banyaknya bahan, sesuaikan dengan desain yang dibuat. Siapkan alat seperti butsir dan juga meja putar. Yang ketiga, tempatkan tanah liat di tengah meja putar. Meja putar dipakai untuk memudahkan dalam proses pengerjaan karena bisa diputar dan melihat perbandingan dari segala arah. Yang keempat, bentuk bahannya dengan cara dipijat-pijat sehingga mendekati model yang diinginkan. Lakukan pengamatan dan disesuaikan dengan model sketsanya. Yang kelima, setelah terbentuk secara global, sempurnakan bentuk dengan alat bantu seperti butsir atau alat lain yang diperlukan. Sempurnakan dengan pembentukan lebih detail dan dihaluskan. Nah, itu untuk langkah-langkah membuat patung dengan bahan lunak. Baik, yang selanjutnya membuat patung dengan bahan keras. Teknik ini dengan cara dipahat atau diukir. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Sama dengan langkah bahan lunak. Kita harus membuat sketsa, desain, dan tentukan ukurannya. Yang kedua, siapkan balok kayu atau batu sesuai ukuran yang kita inginkan. Sesuaikan dengan sketsa yang kalian buat. 3. Pindahkan gambar atau pola di atas permukaan ke bahan keras tersebut. 4. Lakukan pemotongan untuk mengurangi jika masih terlalu besar. Lakukan pembentukan sedikit demi sedikit dengan alat sehingga mendekati bentuk global. Yang kelima, buatlah bentuk global yang lebih detail. Lakukan dengan pengamatan sehingga sesuai dengan sketsanya. 6. Lanjutkan dengan membuat yang lebih detail atau sempurna dan haluskan dengan amplas. 7. Finishing dengan cat melamin atau akrilik. Baik, itu saja untuk cara atau langkah praktik berkarya seni patung. Bagaimana Elasom? Mengerti kan tentang seni patung? Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita semua juga mengerti apa yang disampaikan. Jika kalian belum